sangat luar biasa bahkan ya kita gitu ya. Jadi saya juga dalam hal keuangan terutama ya, dan juga dalam hal suami dikasih ya. Oke, baik, izin saya buka dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, siapa aja ini yang sudah hadir? Saya sapa-sapa dulu lah. Ada Bu Elfrina yang lagi pulang kerja. Halo, Masya Allah, luar biasa. Energinya nggak habis-habis kalau Bu Elfrina ini teman-teman. Luar biasa. Malam Jumat STMJ juga hadir terus. Wah, padahal pagi sampai sore di puskesmas kita tahu ya. Apoteker lotnya kayak apa kita tahu semua. Pasti energinya, wah, kerja apa namanya, atau kalau bahasa Pak Aki itu kerja, pekerjaannya banyak pekerjaan fisik ya, itu energinya kan habis banget tuh. Wah, ini tapi Bu Elfrina nih enggak, luar biasa banget. Hati-hati Bu Elfrina, hati di jalan ya Bu ya. Oke, dijemput Pak Joko. Enggak mas, ini aku mau pergi ke suatu tempat kok. Jadi mau ada acara lagi. Jadi ini di perjalanan. Belum pulang. Luar biasa. Aku berangkat kerjanya jalan kaki. Jalan kaki nih aku lagi. Oke Ibu. Oke, hati-hati di jalan ya. Ibu. Wah, ini juga ada Bu Tini dari Lampung, ada Pak Abdul dari Padang, ada Bu Agnes ya dari Manokwari, ya Apotek Pusada. Terus siapa lagi nih yang hadir? Oh, Masya Allah, luar biasa sekali. Ada Mbak Nur Laili, ada Mbak Rani, Mbak Fitri, Pak Eko. Wah, insya Allah besok ketemu ya Pak Eko ya. Terus ada Mbak Emi. Apalagi yang hadir, Bu Fariha, Bang Haris. Wah, ini keren nih progresnya, mantap banget Bang Haris ya. Terus ada Mas Irul, ada Bu Sutriani, ada Bu Sri Mei ini tadi pagi baru kita meeting ya Bu ya. Oke, bismillah teman-teman, saya izin buka forum kita di episode ke 18 ini ya, 18 ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan lancar semuanya di episode 18 ini, nggak ada kurangnya. Kemudian teman-teman juga yang hadir bisa dapat materi, dapat catatan, dapat insight yang bisa ya buat mungkin diperbaiki, jadi perbaikan buat bisnisnya masing-masing, terutama mungkin bisnis apotek ya, karena bintang tamu kita hari ini luar biasa sekali teman-teman, apoteker tapi menjadi CFO ya. Apa CFO ya? Nanti bisa aja ya tahu kepanjangannya apa ya. Chief Finance Officer di PT Indah Medika Indonesia. Jadi keuangan itu yang apa namanya, kepalanya itu chiefnya itu Bu Astri, luar biasa banget. Oke, nah izin saya minta doa seperti biasa. Silakan teman-teman dialihkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah kami, sayangilah kami, cukupilah kami, bantulah kami rezeki yang barokah. Ya Allah, ampunilah kami dan dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami saat kami waktu kecil. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berilmu dan mengilmukan orang lain, orang yang kaya dan mengkayakan orang lain, dan orang yang soleh dan mensolehkan orang lain, dan jadikanlah ketiga hal tersebut menjadi saksi kami masuk surga bersama-sama. Al-Fatihah. Oke, baik, izin ya, izin saya mulai, tapi sebelum saya mulai episode 18 ini, seperti biasa kita akan ada beberapa sesi ya. Nanti sesi yang pertama biasa review buku gitu ya, melanjutkan ilmu tentang monopoli kemarin, menarik banget teman-teman ya. Kalau kita pernah main monopoli nanti pasti tersadarkan ya. Kemudian nanti baru sesi Q&A ataupun sesi bintang tamu ya sama Bu Astri, dan juga di akhir nanti teman-teman bisa langsung ya tanya jawab langsung apa namanya live ya, live Q&A sama Bu Sinta dan Bu Astri. Oke, tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu, ini yang udah siap belajar mana aja? Chat ya. Siapa yang udah siap belajar hari ini? Dari mana aja yang udah hadir? Ada 40
berapa ini? 41 yang hadir. Dari mana aja? Ayo. Bu Sri Mei dari Lampung ini teman-teman. Mana tim Lampung? Masya Allah. Yang lain. Bu Sutriani. Dan ini apotek Mentari ya. Terus dari mana lagi? Yang baru datang silahkan absen dulu ya. Pak Iwan, apotek Jakarta Timur hadir. Siap Pak Iwan. Nah, ini luar biasa banget nih Pak Iwan nih teman-teman ya. Kemudian Pak Taufik hadir. Siap Pak Taufik. Nah, ini materi hari ini akan relate banget buat Pak Taufik. Serius Pak Taufik, catat ya Pak Taufik ya, nanti dapat insight apa kita ngobrol di grup ya. Terus Mbak Ani, oke. Terus hadir Hadriana Apotek Labaik Samarinda. Masya Allah Kalimantan, luar biasa sekali. Oke, Klaten hadir. Halo Bu Rohayati, Bapak diajak juga Bu ini atau sendiri? Kemudian Bapak dulu kan. Kemudian Bu Erlina hadir ya. Wah, ini member baru teman-teman ya, baru di grup hari ini, baru gabung di grup hari ini dan langsung hadir ya. Bu Erlina luar biasa. Cimahi hadir. Izin salah dulu ya Pak. Boleh Bu, silahkan ya. Boleh ya. Siapa lagi yang sudah hadir ini teman-teman? Ayo chat dulu ya. Chat dulu, absen dulu. Padang hadir, Mbak Rani. Wah, ini sama kayak Pak Abdul nih, Padang ya. Silahkan ya, berkeluarga ya, jadi keluarga luar biasa nih. Samarinda hadir, Mitra Sahabat. Oke, ini nggak pernah absen nih ya. Apotek Mitra Sahabat nih dari episode pertama ya, luar biasa sekali. Mbak Ricci juga hadir nih ya, Pekanbaru. Masya Allah. Pak Taufik pasti di apotek Pak Taufik. Ya, backgroundnya sama nih Pak. Oke, luar biasa Pak Taufik ini teman-teman. Ini owner hebat ini teman-teman ya, dari Kalimantan, ini luar biasa sekali. Baik, tanpa berlama-lama teman-teman, sambil nunggu yang lain gabung ya. Sepertinya biasanya jam segini masih pada perjalanan, kemudian masih sholat dan lain-lain gitu ya. Kita biar waktunya maksimal, nggak terlalu molor, nggak terlalu kesorean gitu ya, nggak terlalu kesorean. Kita langsung aja masuk ke sesi yang pertama, yaitu sesi review buku yang akan dibawakan oleh rekan saya, Mas Idus. Silahkan kita beri aplaus paling meriah dulu teman-teman buat Mas Idus. Yeay. Silakan Mas Idus. Yeay. Terima kasih Mas Aidil, waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah sudah ketemu lagi di episode yang ke-18 ya. Tidak terasa ya Bapak Ibu semuanya. Yang hadir sudah 470 peserta. Ya, Masya Allah, luar biasa nih MDC yang kali ini datangan banyak member baru ya. Kita akan lanjutkan materi yang terakhir. Buku yang kemarin terakhir itu yang minggu lalu membahas tentang cara menggunakan toilet ya, yaitu diajari atau membahas tentang bedanya pendidikan finansial sama pelatihan finansial. Nah, pendidikan finansial itu lebih cenderung ke mindset, dasar-dasar tentang finansial. Nah, yang pelatihan itu tentang tekniknya, teknik mengerjakannya dan sebagainya itu. Nah, di 2 hari yang lalu kalau tidak salah di grup di-share sama Mas Aidil tentang monopoli bagian yang pertama, yaitu tentang rumah merah sama rumah hijau. Cara berpikirnya seorang investor itu yang kemarin teman-teman yang sudah komen di grup itu ya, yang masih ingat. Nah, di kesempatan kali ini masih dilanjutkan dengan pelajaran nomor yang kedua tentang monopoli, yaitu 1 rumah $10, 2 rumah $20, dan 3 rumah $30. Nah, pelajarannya seperti apa? Nah, dari pelajaran tersebut yaitu arus kas. Semakin banyak rumah, semakin banyak juga arus kasnya. Hotel merah, arus kas yang sangat ekstrim. Nah, dalam dunia uang dan pendidikan finansial, arus kas adalah kata paling terpenting. Kas selalu mengalir. Kas entah mengalir masuk ataupun keluar. Bagi kebanyakan orang, mereka bekerja keras dan kas mengalir keluar. Pendidikan finansial sejati melatih Anda menjadi kas mengalir masuk. Nah, di kebanyakan orang kasnya itu lebih banyak keluarnya daripada yang masuk. Nah, dengan orang dengan pendidikan finansial yang bagus, pemasukannya lebih banyak. Nah,
Para investor yang terdidik secara finansial harus mengetahui perbedaan antara arus kas dan keuntungan modal nih. Perbedaannya ya arus kas dengan modal. Nah, next Mas Aidil, boleh dibantu scroll. Nah, apa sih bedanya? Nah, kebanyakan investor tak berpendidikan berinvestasi untuk keuntungan modal. Itulah sebabnya para amatir mengatakan hal seperti berikut. 1. Nilai rumah saya meningkat. 2. Harga saham saya naik sehingga saya menjualnya. 3. Apakah menurut Anda berinvestasi pada pasar yang tengah muncul itu cerdas? Yang keempat, saya berinvestasi pada emas karena harganya bakal naik. 5. Anda harus menyeimbangkan kembali portofolio Anda. 6. Nilai bersih saya meningkat. 7. Saya berinvestasi pada mobil antik karena nilainya meningkat suatu saat nanti. Nah, singkatnya, orang yang merugi selama krisis finansial ini adalah orang yang terutama berinvestasi untuk keuntungan modal. Kebanyakan dari mereka bertaruh harga sesuatu akan naik di suatu hari nanti. Ketika pasar jatuh, kekayaan mereka jatuh, dan bagi banyak orang nilai bersih mereka menjadi negatif. Nah, ketika banyak orang berinvestasi pada modal, jadi contoh kita beli emas nih, kita itu berharap suatu saat nanti akan naik. Jadi nilainya hanya segitu-segitu aja atau naiknya hanya segitu. Beda lagi ketika kita berinvestasi ke properti yang bisa disewakan atau dikontrakkan. Gitu. Nah, naik Mas Aidil. Nah, ini ada diagramnya ya. Di sebelah kiri itu arus kas, yang sebelah kanan itu keuntungan modal. Nah, mereka yang tahu perbedaannya di mana? Kelihatan ya, kita lihat yang bagian putih. Kita fokus ke bagian putih. Nah, di arus kas ini, apabila kita beli aset, contoh kalah properti. Nah, apabila kita kontrakkan, nah itu akan jadi suatu pemasukan nih, per bulan atau per tahun ya, jadi pemasukan. Nah, apabila kita beli aset, contohkanlah emas, kita hanya berharap nilainya akan naik. Suatu saat nanti akan naik. Itu kalau naik. Bisa aja turun atau stagnan di 1 tahun pertama atau 5 tahun pertama gitu ya. Ada ya perbedaannya ya, apabila kita beli aset yang contoh properti itu naik jadi suatu pemasukan. Apabila kita beli aset yang hanya diam, hanya nilainya di modal, contoh emas atau mobil antik, itu kita hanya berharap nilainya akan naik. Hanya berharap, kita nggak punya strategi untuk menjadikannya suatu pemasukan. Gitu. Next Mas Aidil. Itu ya teman-teman. Atau ada yang belum paham nih, boleh chat nih. Nanti masih dijelasin lagi ya. Nah, kita lanjut ke pelajaran yang ketiga tentang monopoli. Serahkan uangmu padaku. Monopoli mengajari saya membuat orang menyerahkan uang mereka kepada saya. Ketika Anda melihat dokumen properti dengan satu rumah hijau di situ dan sewa untuk rumah hijau itu $10, orang yang mendarat di properti itu harus memberikan $10 kepada pemain yang memiliki dokumen properti itu. Belajar mengetahui cara membuat orang menyerahkan uang kepada Anda, walaupun terdengar kasar, merupakan pendidikan finansial yang sejati. Nah, contoh karena kita main monopoli nih, kita lempar dadu, lalu kita bergerak sesuai angka dadu yang muncul. Apabila kita berhenti atau stop di suatu negara punyanya orang lain, dengan di situ udah ada rumah hijau, dengan nilai dendanya apabila stop di situ adalah $10. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus membayarkan kepada orang yang memiliki properti negara itu dengan sudah ada rumah hijau tersebut. Jadi kita memetik hikmahnya, yaitu bagaimana orang itu mau nggak mau atau suka tidak suka menyerahkan uang mereka kepada kita. Gitu. Nah, tips pendidikan finansialnya sebagai berikut. Scroll Mas Aidil. Nah, tipsnya dari ketiga pasal monopoli tersebut, yaitu pendidikan finansial yang diajarkan di sekolah mengajari anak menyerahkan uang mereka kepada pemerintah, bank retail, dan bank investasi. Pendidikan finansial sejati mengajari Anda cara membuat orang menyerahkan uang kepada Anda. Nah, relate ya teman-teman semua ya. Di saat ini kita lebih cenderung diarahkan nabung ke bank-bank pemerintahan, bank
BCA, Mandiri dan sebagainya, lalu berinvestasi apa itu diarahkan ke apa ya yang sekarang BI itu ya. Nah, dengan pendidikan finansial kita harus bisa berinvestasi ke lebih ke pemasukan tadi yang lebih cepat gitu, bukan kita melihat dari parameter modalnya gitu. Nah, selanjutnya adalah scroll mas. Apa nih pembahasannya selanjutnya nih? Oh, masih disebut. Nah, selanjutnya yaitu ada diagram laporan laba rugi kelas menengah dan miskin terdidik secara finansial. Nah, ini ada perbedaannya ya teman-teman. Tapi kita bahas di minggu depan. Maaf ya, mungkin sesi baca buku ini lebih sedikit waktunya karena saya ini lebih apa ya mengontrol tenaga nih buat hari ini karena ini insya Allah nanti malam itu ada perjalanan ke daerah Jawa Barat gitu. Jadi tenaganya di Eman gitu kalau kata saya. Itu ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Siapa yang dapat manfaat hari ini dari baca buku, chat. Kalau ada yang bingung ngabarin aja, chat di grup atau di kolom chat boleh. Dan nanti Mas Edu bantu jawab. Oke, itu ya dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan, Mas Edil. Oke, beri aplaus dulu dong buat Mas Idus yang baca bukunya sangat cepat sekali hari ini. Luar biasa teman-teman. Tapi anu ya, apa namanya, dapat ya teman-teman ya. Dapat dapat ini enggak? Dapat insight enggak? Saya masih bingung masalah finansial ya. Oke, makasih Mas Idus. Ya, beri aplaus dulu dong buat Mas Idus teman-teman. Mudah-mudahan berkenan terus ya baca buku ya, meskipun kadang katanya Mas ini buku apa sih kok bingung aku bacanya, ya dibaca aja Mas, pokoknya bismillah kita berbagi ya, niatnya berbagi karena kita juga nyari poin-poin pentingnya ya teman-teman ya, kita nyari poin-poin pentingnya ya, salah satu tadi ada tiga ini ya, tiga pelajaran penting dari main monopoli. Kalau kita ya, lihat yang namanya investasi ya, pernah kan ya main monopoli ya, misalnya saya, Mas Idus, Bu Elfrina, Bu Sinta main monopoli nih. Tiba-tiba Bu Elfrina berhenti di Jakarta, terus dibeli tuh Jakartanya berapa rumah gitu ya. Terus tiba-tiba saya lempar dadu, saya berhenti di situ, ya kan? Mau nggak mau ketika ada di situ, itu saya harus bayar tuh. Saya harus bayar apa namanya punyanya. Karena saya berhenti di situ, saya harus bayar. Ibaratnya kena lah gitu ya, bayar. Terus apa namanya, Bu Elfrina dapat uang. Nah, itu cara paling bagus main monopoli gitu teman-teman. Terus nanti kalau misalnya apa namanya main monopoli lagi, jalan gitu kan, kita jalan berhenti di rumah sendiri, kita bisa nambah ningkatin level rumah kita, ya kan. Itu ada orang yang mampir di situ, nanti kenanya lebih mahal lagi, tergantung level dia. Nah, itu menarik sekali buat apa namanya investasi ya, permainan monopoli ya. Dapat ya 3 poinnya ya teman-teman ya. Tiga pelajaran penting gitu ya. Nah, ini dan juga tadi jelasin Mas itu tentang arus kas ya, arus kas dan juga keuntungan modal, bedanya apa. Nah, itu teman-teman juga harusnya udah mulai ini nih, mulai berpikir gitu ya. Kalau apa namanya investasi di sini ini sebenarnya investasi keuntungan modal atau investasi arus kas. Nah, kira-kira lebih pilih yang mana? Investasi untuk mencari keuntungan modal atau investasi untuk mencari arus kas? Nah, pasti milihnya arus kas ya setelah baca buku yang tadi ya. Oke, wajib main monopoli, kudu cepat ambil keputusan investasi. Ayo Bu, kalau apa namanya Depok itu dekat nggak sih sama Subang? Jauh ya Bu ya? Kalau jauh berarti kita nggak jauh ya. Kalau jauh berarti besok kita nggak bisa main monopoli. Karena besok saya main monopoli sama Pak Eko aja di Subang ya, Insya Allah ya. Ada nggak di sini Pak Eko ya? Siapa sih Dos? Siap, oke. Oke teman-teman, itu kita apa namanya prepare masuk ke sesi berikutnya ya. Sesi yang ditunggu-tunggu. Wah ini teman-teman yang hadir hari ini tuh spesial banget teman-teman, bersyukurlah gitu ya. Karena akan dapat ilmu yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa kalau menurut saya, karena beliau luar biasa sekali ya, pengalamannya banyak sekali.
Kemudian beliau juga guru saya kalau masalah keuangan gitu ya. Nanti akan didampingi sama Bu Sinta ya. Tanpa berlama-lama lagi, ini Bu Sinta, mana Bu Sinta? Bu Sinta hadir? Belum kedengaran Bu Sinta? Hadir. Oke, siap, baiklah. Kita masuk ke sesi Bu Sinta. Beri aplaus paling meriah buat Bu Sinta. Yeay. Oh, saya sih Pak, yang di aplaus harusnya Bu Astri nih bintang tamunya. Oh, kan Bu Sinta yang manggil Bu Astri, biasanya gitu toh. Oke, baik, terima kasih Pak Idil untuk waktunya. Kita sambut ya bintang tamu kita hari ini. Pastinya tadi sudah dikenalkan sama Pak Aidil. Selamat datang Bu Astri. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Sibuk apa ini Bu Astri? Salah. Maaf. Pertanyaan saya salah, nggak sibuk apa hari ini, tapi masih kurang sibukkah hari ini, Bu? Yang sibuk Bu Sinta, Bu. Masih kurang sibukkah hari ini? Ya, jadi ya, Pak bisa ditampilkan profilnya Bu Astri, Pak. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang tahu ya. Beliau ini adalah istri dari Bapak guru kita, Bapak Andi Eko Wibowo. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, jadi beliau ini adalah profesi seorang apoteker, Bu Astri, tapi ternyata menggelutinya bidangnya ternyata tidak hanya apoteker saja, tapi lebih dari itu. Tulisannya kok pecah ya Pak? Tidak kelihatan. Jadi Bu Astri ini adalah komisaris, juga CFO, kemudian apoteknya banyak cabang, mengelola swalayan juga, jadi nggak tahu ini sehari-harinya ini butuh berapa jam untuk mengelola itu ya Bu ya. Kayaknya 24 jam kurang gitu ya. Selain posisinya adalah sebagai ibu rumah tangga dengan anak yang masih kecil dan sungguh sangat lucu-lucu. Bu, saya nggak mau berlama-lama lagi ya, pastinya teman-teman di sini semua sudah penasaran ya. Mungkin Ibu bisa menceritakan gimana caranya Ibu mengelola apotek Ibu Indah Farma ya, bisa menjadi segede ini dengan sistem yang dari dulunya seperti apa dan menjadi apa gitu ya Bu ya. Monggo silahkan Ibu, silahkan menceritakan, silahkan berbagi pengalaman untuk teman-teman semua. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Adil dan Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar mboten Bu Sinta suara saya? Suara saya terdengar nggih? Mohon izin Bapak dan Ibu semua, ini beberapa ada yang sudah kenal nggih, tapi banyak juga ternyata yang saya belum kenal. Mohon izin, ada Bu Tini, kemudian ada siapa lagi ini? Bu Esti itu kalau saya kenalnya sering diceritakan Bu Sinta ya, karena saya juga sering ini minta bantuan Bu Sinta di sini. Kemudian ada Bu Ika, kemudian ada Bu Dokter Lilis, juga sering dengar walaupun belum pernah ketemu Bu Dokter, mohon izin. Dan Bu Yeni juga mohon maaf ini. Semoga saling belajar di sini sharing-sharing dan semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Bu Sinta, ini cerita perjalanan ya Bu Sinta. Memang saya gak ada background keuangan sama sebenarnya sampai sekarang pun salam kenal Bu Dokter Lilis. Sampai sekarang pun masih belum paham yang 100% keuangan itu. Banyak yang bisa kita pelajari bareng-bareng dan sebenarnya semakin kita belajar semakin asik ya Bu Sinta sepertinya ya Bu ya.
Insya Allah. Jadi dulu kan saya memang backgroundnya memang terlahir tuh udah di apotik ya. Saya tuh awalnya ya di apotik gitu, satu apotik. Apotiknya pun apotiknya orang tua ya. Jadi saya kecil sekolah itu udah rusuh-rusuh di apotik itu gangguin mbak-mbaknya yang lagi bikin puyer, bikin kapsul. Nah itu dari kecil tuh saya sudah lahir di apotik. Kemudian mulai menikah baru mulai insya Allah ya berusaha melanjutkan amanah dari kedua orang tua, diamanahi orang tua untuk melanjutkan perjuangan beliau agar manfaatnya tuh terus berlanjut, tidak berhenti sampai di beliau saja seperti itu. Saya disekolahkan di farmasi sehingga jadi apoteker dan bisa lebih mendalami dunia perapotikan. Nah setelah itu saya menikah, alhamdulillah diamanahkan Allah dengan Pak Andi di sini. Nah, perjalanannya tuh mulai dari situ sepertinya ya, mulai kenal bisnis itu apa sih, nggak sekedar Waalaikumsalam Bu Yulia. Oh, Bu Yulia Bali ini ya. Jadi tidak sekedar jualin obat, muyer, ngapsul, baca resep yang susah sekali dibaca seperti itu ya, karena saya memang backgroundnya apoteker dan keuangan ya taunya uang masuk, uang keluar, saldo berapa, mau dipakai apa, seperti itu aja ya sebenarnya ya yang diketahui seorang apoteker tentang uang. Ada uang, mau beli apa ya dipakai, diambil, seperti itu ya kalau sebelum-sebelumnya. Nah mulai kesini ternyata apa ya, core of the core atau intinya dari bisnis itu bukan di operasionalnya tetapi lebih ke keuangan. Ngapain sih kita bisnis? Ternyata ya biar dapat uang lah, biar kita bisa sodako, biar bisa kita lebih bermanfaat. Dan apa-apa kan sekarang uang ya Bu Sinta ya. Jadi ya jangan sampai kita megang uang itu untuk kesombongan semata. Jangan sampai kita udah kayak gini aja aku udah enak, udah cukup. Jangan sampai seperti itu juga, tapi kita tetap harus berjuang. Kalau memang udah ada uang, alhamdulillah disyukuri, bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, kebermanfaatan, dan kalau bisa lebih, ya kita manfaatkan lebih lagi, biar lebih menebar kemanfaatannya. Jadi, mulailah saya dengar roseta-roseta dari Pak Andi, ya kalau saya kan karena masih di operasional sekali ya di waktu itu, tahun 2013 saya menikah dengan Pak Andi, itu saya ya jaga outlet, yang 24 jam, gantian sama Pak Andi juga, ikut kalau karyawannya ada yang nggak masuk, itu saya juga jaga di situ sama Pak Andi. Kemudian seneng ya kita tuh kalau di pelayanan tuh seneng bisa ngobrol sama pasien, sama ibu cerita-cerita, dan besok balik lagi, Mbak kemarin cocok, minta obat lagi tuh seneng sekali di situ ya. Ada kepuasan tersendiri lah. Kemudian ada alhamdulillahnya tuh saya senang gitu loh dengar cerita tuh, sabar saya tuh beliau kalau pelanggan-pelanggan cerita apa tuh saya tuh dengan sabar. Punten Bu, putus-putus Bu suaranya. Dari situ saya buka cabang waktu itu di SMA. Itu pakai Halo Bu Astri, suaranya tidak terdengar. Apakah ada kendala? Halo Pak Aidil, sepertinya Bu Astri, oh sudah kembali lagi. maaf udah putus ya Bu ya. Iya, putus-putus suaranya Ibu. Siap. Langsung lanjut aja Bu Sinta. Boleh langsung masih moga Bu dilanjutkan lagi. Tadi sampai Rosetta Ibu. Oh iya, siap. Jadi awalnya itu Rosetta ya. Rosetta itu pun dari Pak Andi dulu yang paham ya. Saya kan masih megang bagian ordernya. Ya saya lebih ke order dulu itu. Saya megang order, ketemu sales, kemudian sambil bantuin titip faktur seperti itu kan, titip faktur
dulu pun belum ada titik faktur. Dulu nagih ya langsung bayar, nagih langsung kita bayar seperti itu. Kemudian dari situ mulai ada Rosetta dan kemudian alhamdulillahnya kami dipertemukan oleh guru kami ya, Guru Ustadz Farid Triwidodo, di mana mulailah kita belajar tentang mindset bisnis ya, di mana itu bisnis itu mencakup keuangan, marketing juga, operasionalnya juga, dan ada juga bagian HRD-nya seperti itu. Selain itu juga ternyata ownership-nya itu juga penting. Jadi kalau dulu kan ya kita yang rekrut, kita yang training, kemudian kita yang ngajarin sambil kita jaga apotik, kemudian marketingnya juga ya, marketingnya itu marketing lebih ke ada orang datang, kita udah kenal deket, kasih bonus vitamin atau kasih bonus gimmick-gimmick apa yang bisa dikasihkan seperti itu ya. Baru marketing-marketing yang dasar sekali lah seperti itu. Kemudian dari situ alhamdulillah dipertemukan dengan guru Ustadz Farid Triwidodo yang alhamdulillah sampai sekarang beliau benar-benar sabar sekali mendampingi kami, dan disitulah mulai banyak diajarkan juga tentang keuangan, dan mulailah kita buka cabang lagi yang ketiga, kemudian yang keempat, dan seterusnya sampai beliau memaksa kami untuk membangun departemen keuangan. Nah, di situ itu barulah terbuka Bu Sinta, departemen keuangan itu kenapa sih harus ada, dan keuangan itu apa sih. Di situ kami baru mulai rekrut seorang keuangan itu yang bukan SMK tapi akunting beneran. Akunting beneran itu apa sih, kita tuh juga belum paham ya. Ternyata tuh yang memang jurusannya S1 akuntansi, nggak berhenti sampai di situ. Kalau bisa yang udah berpengalaman, yang udah pinter, jadi bukan kita ngajari, malah kita yang banyak bertanya kepada seorang akunting ini gimana sih, ini gimana sih, dan ternyata terjawab semua di situ. Jadi memang penting sekali itu laporan keuangan, walaupun untuk menuju ke departemen keuangan kan dulu saya juga dari laporan keuangannya dulu seperti apa, sehingga untuk membangun departemen keuangan itu sendiri pun nanti akan terbudget dari laporan keuangan itu, di mana laporan keuangan itu pun ternyata ada pendukungnya, yaitu administrasi yang rapi dan detail seperti itu Bu Sinta. Kalau dulu kan Rosetta input, cuma administrasinya belum rapi. Nah sekarang kami mulai merapikan dan mulai terlihat itu ada apa ya, kemarin itu temuan-temuan lah di departemen keuangan itu. Dari dulu kita yang hanya one man show, ada satu orang mengejarkan dua outlet, kemudian nambah 2, sekarang alhamdulillahnya sudah ada tim di departemen keuangan itu kurang lebih 10 orang. Insya Allah ini juga akan kami lengkapi, apalagi teksnya juga sudah mulai membingungkan sekali. Surat pajaknya kok datang terus ini Bu Sinta, saya juga ini kayaknya tuh udah antisipasi terus, tapi kok tetap aja datang ya surat pajaknya ya. Pokoknya saya Bu Sinta lah, gimana ini Bu Sinta, diselesaikan surat pajaknya ini gimana, seperti itu Bu Sinta. Monggo Bu Sinta, mungkin itu dari saya Bu Sinta. Oke, terima kasih, luar biasa sekali ya Bu ya. Cuma gini Bu, kan dari awalnya dulu waktu masih Bapak, terus ke Ibu, peralihan ke Ibu itu kan masih yang manual, mungkin hanya berdasarkan rekap-rekap. Jadi semua laporan itu hanya rekap ya Bu, rekap pembelian, rekap Bu Sinta. Dalam manual pakai buku itu loh, manual pakai buku ya. Nah, kemudian kenal dengan sistem kenal dengan Rosetta, kemudian Ibu kasir sekarang semuanya sudah tersistem semua. Terus kemudian muncul ada ide untuk bikin struktur organisasi ya, yang struktur organisasi tersebut ada namanya divisi keuangan, yang keuangan itu pun berjejer-jejer ya, ada manajernya, kemudian ada supervisornya, ada staff-staffnya gitu ya. Staff-staffnya pun terpisah-pisah, jadi ada staff yang untuk khusus penerimaan, kemudian ada untuk pembayaran, kemudian ada yang khusus payroll juga gitu ya.
Nah, pastinya Ibu sebelum memutuskan untuk membuat struktur organisasi ini kan pastinya pernah mengalami suatu hal yang mungkin apa ya Bu, yang memicu istilahnya, oh ini kok bisa jadi gini ya, oh ini saya harus bikin ini nih, harus bikin divisi keuangan nih gitu. Itu apa Ibu yang dirasakan saat itu gitu? Iya, betul Bu Sinta, betul sekali. Jadi ya alhamdulillahnya tuh Pak Andi itu mengamanahkan kepada saya. Tugas saya itu jadi satu, udah pegang uang. Jadi kalau untuk masalah HRD, kemudian masalah operasional bisa kita delegasikan ke profesional ya. Tapi kalau untuk uang benar-benar ini insya Allah ini kebanyakan bisnis owner ya Bu Sinta ya. Jadi tugasnya owner tuh pegang uang gitu ya. Terus kalau Pak Andi kan lebih ke strategis ya. Buka-buka jadi bisnis baru Pak Andi di situ. Kemudian saya ini ditugasi sama Pak Andi itu pegang uangnya aja lah. Jadi tugas saya cuma satu, pegang uang seperti itu. Nah, pegang uang itu dulu kan saya masih cuma ada 1, 2, mungkin 3 tim ya, 3 tim staff levelnya, staff keuangan yang belum tentu akunting, di mana di situ budgeting dia yang bikin, saya yang ngecek. Terus kemudian kadang itu ada faktur-faktur itu loh Bu, Sinta, pembayaran supplier. Sebentar ini cocok nggak? Dipastikan dulu, ini kok ada aneh ya. Saya kan ngecek kayak gitu. Mana? Nah itu tuh Bu Sinta nyarinya itu ya Allah, saya tuh pusing gitu loh Bu Sinta. Karena kan memang saya nggak tahu itu. Sekarang kan ada yang namanya LHK, LHB itu ya, karena saya pengalaman rekrut seorang supervisor yang berpengalaman di bidang accounting itu. Dia punya LHK LHB sehingga tuh bisa ada urutannya rapi, kemudian nama-nama akunnya itu seragam gitu loh Bu Sinta. Kalau dulu kan saya manual, aduh ini padahal ada 1000 fakturnya bulan Januari tahun berapa sampai berapa. Mbak ini loh Mbak yang tanggal ini, nyarinya itu nggak bisa sehari 2 hari selesai gitu Bu Sinta, sih bingung itu, aduh kok lama banget ya ini nyarinya ya, tapi ketemu walaupun ya lama. Nah dari situ ini udah perlu ini departemen keuangan seperti itu sih menurut saya, di mana di situ tetap saya yang memimpin, bukan berarti kalau ada orang profesional keuangan itu saya lepas pas itu enggak, tapi tetap di sini saya yang memimpin, saya yang mengarahkan, saya yang mengunci-ngunci apa sih makernya siapa, approve-nya siapa, seperti itu. Jadi semuanya saya pantau juga sih, saya tanggung jawabnya di situ, dan apalagi direkturnya kan apa-apa minta cepat ya Bu ya. Saya yang berusaha biar keuangannya tuh aman, dan kalau mau pengembangan itu bisa tahu budgetnya berapa, dan kita pun harus setiap profit yang masuk itu nggak semena-mena langsung diambil owner semua, itu enggak, kita perlu saving juga untuk, contohnya kan tax itu ya Bu Sinta, pengalaman dari tax yang harus membayar banyak sekali itu kan, mulailah kita saving tax. Kalau ada urusan tax kan dari situ udah lumayan membantu sekali lah di situ. Kemudian ada saving THR, ada juga kita saving inflasi dan depresiasi, seperti itu sih Bu Sinta. Okay. Nah terkait cabangnya Ibu kan banyak ya, cabang Ibu itu banyak, kemudian nggak hanya apotek, ada swalayan yang barangnya wah prendil gitu ya. Nah, terkait pengeluaran kasnya Ibu, tadi kan disampaikan saya pegang uang, sekarang posisinya Ibu yang mengendalikan, tetap semua ke saya gitu ya. Nah, terkait sama pengeluaran kas besar maupun kecil ya Bu ya, yang lewat bank atau ini kan ada approval maker, approver gitu ya. Jadi Ibu yang istilahnya meng-ACC untuk pengeluaran tersebut. Nah, sistem apa Ibu yang alurnya bagaimana Ibu untuk yang Ibu terapkan ya, sehingga dipastikan tidak ada kebocoran itu Ibu? Oke, jadi memang di keuangan itu saya punya orang kepercayaan Bu Sinta yang memang sudah senior, sudah lebih dari 2 tahun di situ, dan untuk amanah approval ini nggak sembarangan orang saya kasih juga sih Bu Sinta. Jadi memang dulu awalnya saya yang approve, dia maker aja, semuanya tuh saya yang approve gitu. Nah tapi bertahap kan pekerjaan saya tidak sebatas nge-approve aja, saya
mendampingi Pak Direktur juga ya, kemana-mana harus saya dampingi, kemana-mana kan penting itu ya, ya cuma fisiknya aja tapi keluarga kan harus seimbang juga, jadi kemana-mana tuh saya ikut itu kalau Pak Andi kemana-mana seperti itu. Jadi approve-nya itu saya serahkan juga ke tim yang sudah saya percaya, orang kepercayaan saya. Di situ apa tadi Bu Sinta pertanyaannya, maaf? Sistemnya Ibu, alurnya Ibu itu seperti apa yang diterapkan sehingga case ini jadi ketika ada pengeluaran itu tuh Ibu itu memastikan bahwa ini tidak ada kebocoran gitu. Ya, oke. Jadi memang kalau saya itu belajar juga ya. Kalau sebelumnya kan memang kita lihat omset 3 bulan sebelumnya berapa, biayanya berapa sih, kemudian HPP-nya berapa. Nah, tapi ini juga selain itu saya juga dari hasil annual meeting kan di situ kita ada targetnya pun tidak sebatas target omset, kita kunci dari keuangan itu harus ada target HPP-nya berapa persen juga, dan juga itu ada target biaya operasionalnya juga kita target, nggak boleh banyak-banyak ya, maksimal berapa persen sehingga dapatlah profitnya tuh berapa, seperti itu. Oh gitu. Berarti ini kaitannya sama budgeting ya Bu, berarti ya? Ya, kaitannya sama kita pembuatan budgeting. Membudgetkannya pun nggak bisa sembarangan Bu Sinta, kita lihatnya yang realisasi kemarin ya, jangan yang target kita, karena kita meleset juga kalau ke depan kita udah budgetnya misal targetnya 1M, kemudian OPEX-nya 10% kan 100 juta ya, padahal realisasinya yang terjadi baru 700 juta. Nah kalau nggak tercapai kan bisa bocor juga di situ, nanti kita bisa profitnya nggak kecapai nanti. Gitu. Okay. Nah, terkait sama net profit Bu, net profit ini pastinya teman-teman di sini ya, Bapak Ibu owner di sini, kalau mendengar net profit itu udah yang wow gitu, yang memang ini ya, kalau bisnis itu tuh yang saya cari net profit gitu kan. Nah, divisi keuangan itu kan sekarang berapa Bu? 10 ya? 10 orang ya. OPEX-nya ya kurang lebih, otomatis OPEX-nya pasti juga pengaruh juga atas pengeluarannya kan, berarti secara ini besar ya Bu. Nah, apakah ini tidak mengganggu net profitnya Bu? Nah itu karena ada budgeting, jadi budgeting itu kita ada budgeting secara keseluruhan, semua unit seperti itu, kemudian kita breakdown lagi setiap cabangnya seperti itu Bu Sinta. Jadi setiap cabang kan mungkin dia berbeda-beda budget dan targetnya. Nah kita sesuaikan juga masing-masing cabang, jadi memang harus detail, jadi kita nggak bisa cuma lihat satu titik di atas aja, kita breakdown di bawahnya seperti itu. Oke. Berarti fungsi per cabangnya itu history bulan sebelumnya. Dan kalau ada kenaikan budget pun kita batasi paling 1 maksimal 2%, nggak boleh lebih dari 2% dari biaya yang sudah terjadi sebelumnya, seperti itu. Oh, berarti bisa diartikan, bisa disimpulkan fungsi dari budgeting ini kan sebenarnya tidak hanya untuk kebocoran saja ya Bu ya, istilahnya untuk mengantisipasi kebocoran ya, tapi juga bisa untuk mengefisiensi biaya, seperti itu ya Ibu ya, berarti ya, agar net profit kita tercapai sesuai dengan itu tugas utama Departemen Keuangan tuh jagain profitnya itu Bu Sinta. Jagain profitnya ya. Oke, teman-teman di sini boleh chat di layar chat ya. Nah nanti jika misalnya ada pertanyaan nanti saya bacakan biar langsung nanti dijawab langsung oleh Bu Astri gitu. Nah, saya lanjutkan ya Bu nggih. Mungkin ada satu lagi yang ingin saya tanyakan Ibu. Jadi terkait sama laporan keuangan Ibu ya. Laporan keuangan itu kan berarti kan posisinya Ibu itu dulu yang hanya rekapan, kemudian sekarang laporan keuangan yang punya standar laporan keuangan ya. Nah, menurut Ibu Ibu Astri sekarang yang sudah menggunakan standar itu merasakan kemudahan yang bagaimana Ibu? Halo Bu Astri.
Iya, halo, halo, terdengar Bu? Terdengar Ibu, Halo, halo, terdengar. terdengar Ya, nggak Bu halo. Sinta? Terdengar Ibu, terdengar Halo, Ibu. Halo, terdengar. sudah? Sinyalnya, Oh iya, halo, sudah terdengar? Oke. Saya ulangi Bu, mungkin pertanyaannya. Maaf, sepertinya terkendala sinyal ya di sana. Yes, coba saya bacakan di sini. Jadi buat teman-teman di sini, mungkin tadi kita sudah mendengar terkait sama apa ya namanya. Oh, ini kembali lagi. Saya putus lagi. Oke, saya ulang ya Bu pertanyaannya. Ibu kan sekarang sudah memakai laporan keuangan ya, yang sesuai dengan standar akuntansi. Nah, apakah apakah yang dirasakan Ibu sekarang nih untuk kelancaran di samping kelancaran usaha Ibu juga kelancaran kinerja Ibu, memperingan kinerja Ibu itu seperti apa? Baik Bu Sinta. Jadi kalau dulu kan saya taunya itu ya, dan ternyata memang butuh sekali seorang business owner itu ilmu akuntansi ini. Jadi tidak sekedar ada uang berapa kita pakai. Nah, dari laporan keuangan itu kita bisa tahu uang yang ada itu bukan berarti bisa kita ambil semua, tetapi di situ itu hutangnya tuh ada berapa sih, sehingga kita tuh masih punya kewajiban berapa, seperti itu. Kemudian kita juga bisa lihat persediaannya itu berapa sih, sehingga kalau kita mau pengembangan di situ kan kita harus memperhatikan itu juga ya Bu Sinta. Gimana ya ngomongnya, saya malah bingung ini Bu Sinta. Jadi kalau misalnya kita mau menaikkan omset, itu kan salah satunya dengan ya ditambahlah barang-barangnya, meningkatkan persediaan seperti itu. Nah itu kan nggak bisa langsung tambah aja, tapi kita lihat juga kemampuan pembayarannya ke supplier. Kemudian harus kalau bisa nego-nego supplier, biasanya cuma 1 bulan temponya, bisa 3 bulan kan alhamdulillah sekali, tapi jarang seperti itu ya. Nah itu kemudian kalau ada strategi marketing yang pengen kita jalankan yang membutuhkan budget, dan bisa dibudgetkan berdasarkan biaya operasionalnya diambilkan, cuma nggak sembarangan juga, ada budgetnya sekian loh biaya yang bisa kamu pakai. Dan juga tentang efisiensi Bu Sinta, apa sih yang bisa kita efisienkan? Oh selama ini listriknya tuh gede banget tuh, gimana ini? Oh ternyata AC-nya nggak pernah dimatikan, lampunya nggak pernah dimatikan, bisa tahu itu juga sih Bu Sinta. Jadi mulailah semua colokan listrik, lampu, AC tuh ditempelin label-label, matikan jam segini sampai jam segini, yang nggak matikan mungkin nanti kena punishment atau seperti apa. Jadi efisiensi juga bisa dipakai dari laporan keuangan itu sih Bu Sinta. Kemudian kita juga bisa lihat perkembangan bisnis kita ya dari neraca ya Bu Sinta ya. Jadi neraca tahun awal kita buka, kemudian berapa tahun kemudian itu bisa kita lihat ini naik atau turun sih, nah, kekayaannya atau apa sih namanya itu bacanya ya saya. Seperti itu. Saya biasanya minta dibacakan Bu Sinta soalnya. Ya. Jadi dari situ ya Bu ya istilahnya. Jadi bisnisnya itu kalau memang nggak naik kan ya tutup aja, nggak apa-apa. Sekarang udah mulai paham kan, kita kalau buka bisnis kan sayang kalau ditutup ya. Mungkin kalau induan sih enggak mungkin kita tutup ya. Cuma kalau yang bisnis cabang gitu, kalau memang dari neracanya aja kelihatan turun terus ya udah tutup aja. Gitu. Kita jadi dari tempat lain. Ya, jadi bisa memutuskan ya Ibu ya, dengan adanya laporan keuangan jadi bisa memutuskan ini mau diapain sih gitu, apoteknya misalnya ataupun perusahaannya gitu ya. Ini kalau misalnya ternyata tidak membaik, semakin turun asetnya, berarti kita sudah bisa memutuskan harus diapakan ini gitu ya. Iya. Bu, saya bacakan ya Bu untuk ini ada teman-teman yang ada pertanyaan dari Pak Eri atau Bu Eri.
WRI Jatim. Ada berapa unit bisnis Bu Astri? Monggo Bu dijawab Bu, ada berapa unit bisnis Salam Bu kenal Bu Astri? Eri. Oh, alhamdulillahnya ini ada berapa ya sekarang? Sekitar 12 cabang Bu dan 3 digital. 12 cabang. Itu mohon doanya, targetnya sih 1000 ya Bu, mohon doanya Bu, dan mohon diberkahi ini. Apa nggak pusing Ibu? 12 cabang. Insya Allah. Setiap hari harus ngasih saya pengajuan gitu ya. Wah, ini harus ini sebenarnya yang cabang itu bukan hanya apoteknya Bu, tapi kita juga bercabang nih pemikirannya. Jadi wah, apotek A ini, wah pengajuan ini untuk apa, ini pengajuan ini untuk apa gitu tuh, Ibu harus menguasai semuanya ya. Otomatis. Hebat sekali loh Bu, hebat sekali, yakin. Saya bacakan lagi dari Pak Krio Bu, dari Pak Krio. Struktur organisasi finance departemen, kasih bocoran Bu Astri. Nah ini Pak Krio minta bocorannya Bu, struktur organisasinya. Ada sih tadi Bu Sita, bisa ditampilkan nggak ya Bu yang tadi? Struktur organisasinya? Iya. Pak Aidil minta tolong, bisa Pak Aidil? Nah, ini timnya Pak Astri ini sepertinya. Nah. Nah ini ini Departemen Struktur Organisasi Departemen Keuangan. Monggo Bu Astri. Pak Krio, memang struktur Departemen Keuangan ini pun nggak langsung seperti ini Pak Krio awalnya. Ini pertama itu kemarin ya saya langsung kepada, saya tuh pertama cari manajer tapi dapatnya SPV. Dulu pernah juga dapat manajer itu, cuma karena administrasinya belum rapi itu nggak bisa juga Pak Krio. Jadi manajernya itu mundur sendiri. Cuma nggak nyampe setahun itu beliau mundur sendiri, manajer profesional. Cuma saya dapatlah itu form-form budgeting, pengajuan yang tadinya minta uang, minta aja. Sekarang itu pas saya pertama dapat manajer itu mulai dapatlah form-form untuk pengajuan, di mana di situ ada alur tanda tangannya juga dari outlet ke atas pengajuannya seperti itu. Nah dari situ kami, karena manajernya udah nggak ada, saya pegang lagi sendiri. Saya mulai merapikan administrasinya dulu. Carilah saya seorang supervisor. Beda, supervisor sama manajer itu ternyata beda. Dan rekrutnya pun ada ilmu tersendiri ternyata. Saya tuh sampai 6 bulan itu ya. Saya tuh cari seorang supervisor yang sesuai dengan visi misi perusahaan. Itu alhamdulillah dapat. Nah, disitulah beliau ini, si supervisor ini mulai merapikan administrasi saya dengan laporan harian kas dan laporan harian banknya. Di situ memang boros kertas kalau Departemen Keuangan itu, tapi itu penting karena semua tuh harus ada dasarnya, ada notanya. Kalau nggak ada nota kan gampang sekali ya kebocoran-kebocoran di situ. Bensin nggak ada nota manual bensin pun ternyata katanya bisa kerjasama dengan POM-nya seperti itu. Jadi memang detail di situ. Cuma saya dibantu seorang supervisor. Nah supervisor ini bisa bantu saya untuk melengkapi staff untuk di bawahnya supervisor ini. Walaupun saya juga ikut proses rekrutnya, cuma yang pasang loker, yang interview, yang tanda tangan kontrak kerja itu didampingi si supervisor ini, sama dibantu bagian HRD juga. Nah kemudian si supervisor ini dia bertanggung jawab tidak hanya keuangan saja, tetapi juga accountingnya, finance itu kan lebih ke uang cashnya, keluar masuk uang, accounting kan laporan keuangannya, dan tax ya, pajaknya juga itu saling terkait. Jadi nota-nota itu ada hubungannya dengan pajak juga. Apalagi kalau sudah mulai membangun perusahaan PT seperti itu kan, mulai ada pajak-pajak yang tidak hanya pajak Bu Sinta namanya kalau kita laporan bulanan itu dan SPT tahunan, tapi juga ada SPT masa atau apa itu namanya. SPT masa, betul. Nah itu
PPN. Gaji karyawan itu juga harus dilaporkan. Kemudian kalau kita sewa ruko untuk buka outlet itu kan juga ada pajaknya sendiri. Nah, di situ kita harus detail sekali di situ, walaupun ada tax planningnya juga. Nah, di situ kita sekarang karena udah hampir 15 cabang, akan ada, baru saya mau bentuk tim tax khusus sendiri. Jadi memang tax ini nggak bisa digabung dengan yang bikin laporan keuangan juga. Ini harus ada yang fokus sendiri seperti itu. Jadi di sini di bawah saya ada manajer finance-nya, ada manajer, kemudian di bawahnya lagi ada supervisor. Yang di situ bahasanya udah bahasa-bahasa keuangan sekali itu, ada AR, IA. AR itu account receiver. Jadi ya. Kemudian kalau IA itu internal audit. Jadi kita tuh juga audit ke outlet karena kita di holding ya. Betul, betul. Kemudian di situ ada juga general kasir, di mana semua omset yang cash dari outlet itu kita kumpulkan, kita setorkan harian ke bank karena resiko kalau berhenti di outlet ya. Kemudian juga ada account payable, bagian inkaso, pelunasan hutang, kemudian bagian pencairan budgeting. Kemudian apalagi Bu Sinta itu? Approver Bu, ini Bu. Oh ya, ada approver juga kita bisa ada sendiri karena memang approver itu harus ngecek dulu ya, semua dokumennya harus lengkap, kemudian sesuai yang sudah budgeting bulanannya atau belum. Kalau nggak sesuai, nggak terbudgetkan kok dia pengajuan, biasanya harus ACC sampai ke direktur dulu, boleh atau enggak sesuai urgensinya. Di luar budget itu dia bisa create cash berapa sih kalau mau ngeluarin budget, seperti itu. Kita pertimbangkan juga di situ. Seperti itu Bu Sinta. Gitu Pak Krio. Terima kasih Bu Astri. Satu lagi ya Bu Astri, satu lagi pertanyaan dari Ibu Tini Bu Astri. Mohon dijawab nggih. Kalau untuk pengajuan harus isi form terlebih dahulu, apakah tidak ribet untuk yang di cabang Bu Astri? Cabang, kalau Bu Tini sepertinya cabangnya jauh-jauh ya. Itu bisa soft file, kemudian nanti mohon izin saya off cam ya Bu Sinta ini. Baterainya mau habis. Jadi soft file ada tanda tangan di situ kan. Sekarang digital itu anak-anak milenial bisa ya Bu ya. Kalau saya mungkin juga agak-agak lama itu. Jadi semua digital itu bisa juga Bu Sinta. Tetap kita yang cabang-cabang jauh itu, kita kan juga ada yang di luar kota itu, kita minta pengajuan formatnya Excel sama ada tanda tangannya. Kemudian yang ngeprint yang di pusat seperti itu. Kemudian di sana kita bawakan ada ATM khusus juga untuk pencairan yang memang yang harus cash, nggak bisa via transfer seperti itu Bu Sinta. Mekaten ya Bu Tini nggih dari Bu Astri. Terima kasih Bu Astri. Ya, jadi kita harus ini Bu Sinta, tetap keuangan nggak boleh kalah sama, apalagi kalau ada marketing nanti ya. Jadi kita harus punya SOP-nya seperti ini. Dan kita umumkan dulu sih, kita ada memo internalnya, pengumuman mulai bulan depan kalau mau minta uang harus budgeting dulu. Nah, kalau udah ada itu kita wajib nagih. Kalau dia minta uang nggak ada pengajuannya, ya kita tolak budgeting. Pengajuan dulu, kalau nggak pengajuan ya nggak bisa cair. Dan mungkin di awal memang agak sulit Bu Sinta, itu prosesnya nggak cepat 1 bulan 2 bulan, jadi memang perlu bertahap. Tapi ya, dulu ya Bu. Insya Allah kalau dilaksanakan nanti mungkin 2 bulan 3 bulan, insya Allah nanti udah mulai jadi habit lah, itu insya Allah bisa. Terima kasih Bu Astri. Terima kasih untuk pencerahannya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua di sini. Jadi luar biasa sekali kalau kita memang punya mimpi besar, harus memang kita dari dalam dulu, kita bikin yang sekiranya kita itu belum ada struktur organisasi, kita bikin secara paling sederhana dulu. Misalnya kalau dari sisi yang ditampilkan Bu Astri ini tadi kan sudah yang menurut saya sudah yang profesional ya, sudah ada manajer, kemudian ada supervisor, kemudian ada di bawahnya ada staff gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belum sampai di titik itu, paling tidak kita buat struktur organisasi yang paling sederhana dulu. Tapi paling tidak kita sudah bisa membagi-bagikan job desk-nya masing-masing seperti itu. Demikian dari kami
dari terima kasih Bu Astri, dan waktu saya kembalikan ke Pak Aidil, monggo silahkan Pak Aidil. Matur suwun Bu Sinta, matur suwun Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf jika ada salah lagi. Matur suwun Bu Astri, baru dengar suaranya merdu ya ternyata. Pak Kriya. Kes. Suara saya kedengaran, teman-teman? Halo, kedengeran Pak, kedengeran Pak. Sorry ya tadi ternyata tidak kedengaran suara saya ngomong ya. Oke, siap. Kita beri aplaus dulu buat bintang tamu kita dan Bu Sinta hari ini, luar biasa sekali. Siapa yang dapat manfaat hari ini? Cat. Ya, tapi chatnya tolong chat di grup, teman-teman. Chat di grup ya. Chat di grup. Saya pengen tahu deh, dapat insight apa selain tadi ya, boleh lah ya, tadi boleh lah. Pengajuan itu boleh tuh, di chat di grup ya. Dapat insight apa, teman-teman? Boleh bantu ya, chat di grup ya. Biar saya pengen tahu insight-nya teman-teman itu apa gitu di sesi yang ini. Karena saya dari tadi luar biasa sekali, saya nyatet gitu teman-teman. Yang paling seru catatan saya itu adalah orang keuangan itu tidak boleh kalah sama orang marketing ya. Tadi terakhir kata Bu Astri ya, orang keuangan nggak boleh kalah sama orang marketing ya. Orang keuangan nggak boleh kalah sama orang marketing. Ya, ini semuanya harus pakai yang namanya pengajuan maupun sekalipun apoteknya katakanlah di cabang gitu ya. Di cabang itu tetap tetap harus melakukan pengajuan ya. Pengajuan itu juga harus sesuai dengan budget yang udah direncanakan atau di budgeting ya. Terus nanti baru ada realisasinya sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan. Nah, itu saya rasa kalau teman-teman yang apoteknya udah banyak cabangnya gitu ya, ini bisa banget nih jadi insight gitu ya. Nah, untuk form-formnya tadi ada yang tanya nih, ada yang bahkan japri ke WA saya ya, form-formnya kayak apa gitu ya, form pengajuannya kayak pernah saya sharekan di grup waktu itu ya, ada Mbak ini ya. Jadi memang kita di unit-unit yang semua unit ya, termasuk saya di MDC ini, kalau misalnya termasuk ya untuk fasilitas Zoom setiap hari Rabu itu pengajuan teman-teman dan pengajuan, kemudian di pengajuan itu nanti ngetek bagian keuangan ya, ada Pak Eko namanya ya, bukan Pak Andi ya, Pak Eko gitu ya. Untuk disesuaikan dengan budget di awal bulan, ini bisa direalisasikan apa enggak. Oke, bisa realisasi kemudian cair langsung bisa diproses pekerjaan yang bisa. Nah, itu memang harus seperti itu, dan ya betul banget ya kata Bu Astri tadi, awal-awal itu saya sendiri ya itu agak kerepotan ya, maksudnya karena online ya, karena jauh kan di Jepara kan, di luar kota, itu agak kerepotan. Tapi lama-kelamaan karena udah jadi kebiasaan, akhirnya tahu, oh ini hari Senin waktunya buat pengajuan ini. Oh ini hari ini artinya buat pengajuan ini. Oh hari ini artinya buat pengajuan ini gitu. Sehingga bisa lebih bagus lagi gitu untuk untuk keuangannya. Nah itu teman-teman ya. Siapa yang dapat manfaat? Yuk, ada yang mau bertanya nggak? Oh, Bu Astrinya masih di sini kayaknya. Tadi belum dibuka Bu Sinta sesi pertanyaannya. Ada yang mau bertanya dengan Bu Astri langsung? Masih ada nggak Bu Astri di sini ya? Belum dibuka tadi Bu Sinta. Satu orang aja. Adakah? Saya buka nih. Atau iya Pak, belum Pak. Saya menangkap Saya gitu nanya ya. Mas Aidil. Oh boleh. Ayo Bu Tini, silahkan Bu. Ya, terima kasih kesempatannya Mas Aidil. Jadi
Saya memang tadinya punya bagian keuangan yang dari anak akuntansi ya, tapi fresh graduate sehingga dia juga saya ngajarin gitu. Awal dulu ikut apa keuangan dengan Mas Aidil ya waktu itu yang karyawan saya yang terdahulu gitu. Nah, kemudian dia mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh tim keuangannya BBA. Cuman waktu itu masih awal-awal ya, jadi kayaknya masih ada yang belum sempurna gitu. Dan saya 4 bulan waktu itu ikut pendampingan keuangan dari BBA. Kemudian saya rasa sudah cukup, anaknya bisa. Nah, kemudian berganti, karyawan keuangannya berganti, dan sekarang ini udah 6 bulan lebih ya Bu. 6 bulan lebih ya. Udah hampir setahun ini kami bagian keuangannya nggak ada, sehingga keuangan itu dikerjakan oleh tim saya yang sebenarnya sama sekali nggak ngerti keuangan, cuman saya perintah aja, kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini. Terus saya merasa masih banyak yang saya ngerasa nggak pas nih neracanya, terutama ya neraca sama cash flow-nya yang nggak sesuai dengan harapan. Kalau laba rugi sudah bisa ya Mas, cuman ya itu kan yang paling penting tuh kan kita butuh cash-nya gitu ya. Jadi seringkali ini salahnya di mana ya gitu. Tapi memang mau memulai karena bagian keuangannya itu juga tadinya belajarnya di sini, dia belum pernah punya pengalaman, sehingga untuk bikin neraca itu belum bisa dia. Nah, waktu itu saya lihat, kok kamu ini berubah, artinya ini menyesuaikan. Karena ketahuan berubah-ubah modalnya itu setelah beberapa bulan, akhirnya agak ribet tuh Mas Aidil. Saya ingin memulai lagi dengan yang terbaru kan Mbak Astri juga bukan dari pertama buka sudah bagus ya keuangannya gitu ya. Tapi setelah berjalan beberapa lama belajar dan baru sekarang akhirnya bisa seperti sekarang ini. Nah, saya kalau kasus saya ini saya harus mulainya dari mana nih kalau biar neracanya dan cash flow-nya itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Itu sih Mas pertanyaannya. Oke, ini berkenan Bu Astri untuk menjawab Bu. Yes ya, mohon izin Bu Tini, kita tuh sering ketemu ya Bu. Tapi jarang-jarang ini Bu bahas-bahas keuangan ya Bu ya. Hilang suaranya. Mohon izin Bu Tini. Halo, kedengaran nggak Mas Adil? Oh, kedengaran Bu, kedengaran. Oh ya, mohon izin Bu Tini, walaupun kita sering ketemu, tapi nggak pernah bahas keuangan ya Bu Tini ya. Bahasnya yang lain ya Bu ya. Jadi kalau saya ini Bu sama. Padahal itu yang paling penting yang Mbak Asri. Iya Bu. Ya, sama Bu, saya pernah seperti itu Bu Tini. Jadi di awal bisnisnya udah jalan, cuma belum ada laporan keuangannya, baru sekedar ada uang berapa, saya ambil mau buat apa, budgetnya segini, seperti itu. Nah kan semakin kesini kalau mau kita kembangkan bisnisnya kan harus tahu ini posisinya seperti apa sih keuangannya, dan omset yang udah masuk total udah berapa. Nah nggak mungkin kan kita manual satu-satu, searching satu-satu seperti itu ya Bu Tinia. Nah itu pernah saya alami. Jadi memang di awal itu satu, jelas saya cari accounting yang pinter, walaupun nggak gampang dan nggak sebulan 2 bulan dapat, tapi saya sabar sekali di situ. Saya cari accounting yang pinter, di mana saya pas rekrut itu
ya tak kasihlah kasus yang seperti itu. Saya ada kasus seperti ini, buatkan dong laporan keuangannya seperti itu Bu ini. Jadi pas proses rekrut itu ada studi kasus yang akan dia kerjakan besok jika diterima, sehingga nanti nyarinya pun nggak hanya langsung 1-2 aja, tapi langsung 10 orang atau bahkan 50 orang tuh saya teleponin satu-satu Bu ini. Saya interview satu-satu sedalam apa pengetahuannya di dunia keuangan. Itu pun saya banyak bertanya Bu ini kalau sama orang yang pintar keuangannya, karena saya nggak ada background sama sekali tentang keuangan, saya lebih banyak bertanya. Neraca itu apa sih? Laba rugi itu apa sih? Cash flow itu apa sih? Hubungan ketiga itu apa sih? Saya lebih banyak bertanya di situ. Kalau saya apa ya? Kalau saya ngambil uang tapi apa ya? Pokoknya kalau saya mau profitnya segini gimana caranya sih sampai seperti itu kalau udah level manager atau supervisor ya. Saya pertanyaannya. Jadi memang satu cari orang accounting yang sudah berpengalaman minimal 2 tahun, itu saya tuliskan di apa namanya, job street atau lokernya itu saya tuliskan syaratnya itu berpengalaman minimal 2 tahun di bisnis yang sejenis dengan bisnis yang akan dikerjakan. Kalau apotek kan retail ya Bu Tini ya, atau bahkan tulis aja apotek atau retail di situ. Saya langsung tulis di situ, walaupun memang nyarinya nggak gampang, tapi saya tetap nggak mau kalau adanya fresh graduate, saya nggak mau mau cari yang berpengalaman, yang mau ke sini. Dan alhamdulillah sih kalau di sini timnya tuh deket-deket Bu Tini, jadi nggak ada yang luar kota gitu, jadi dari rumah ke sini tuh deket-deket, nggak ada yang ngekos, itu nggak ada, alhamdulillahnya. Jadi kan jarang ada yang harus pulang kampung atau apa gitu ya Bu Tini, seperti itu. Nah di situ nanti mulailah kita memang harus namanya itu cut off kalau di awal Bu Tini. Mungkin yang lebih paham nanti juga accounting, saya juga nggak paham ya di sini. Bu Sinta mungkin nanti bisa menambahkan. Jadi saya malah tanya ke calon accounting ini kalau kayak gini udah jalan, nanti gimana ya bikinnya? Nah dia akan menjelaskan nanti seperti ini Bu, gini. Nah kalau udah di cut off kan, ya udah kita anggap data awalnya ya pas cut off itu, kemudian ke depan baru mengikuti yang berjalan. Seperti itu Bu Tini. Baik. Mbak Astri, kalau seperti saya misalnya mengelola 7 apotek ini, idealnya berapa orang ya staf keuangan? Ini Bu Tini, nah di situ mungkin satu kita langsung cari level supervisornya dulu Bu Tini. Jadi nanti kemarin pengalaman saya tuh memang staf kan udah ada nih 1 atau 2. Kemudian saya cari manajer kan nggak berhasil ya, belum rapi bawahnya. Jadi saya dapatlah supervisor. Nah supervisor ini dia akan tahu berapa sih orang yang dibutuhkan untuk mengelola outlet yang ada itu. Dia tahu ini masih bisa kok Bu, ini nggak usah cari, ini harusnya masih bisa kok. Jadi, seperti itu akan nanti. Jadi kalau ini bisa, ini udah ada orang 2, tanya ke supervisornya, kira-kira kurang nggak? Saya sampai tanya seperti itu juga. Kemudian kalau dia harus nambah Bu, budgetnya berapa tuh, saya malah tanya ke supervisornya, mahal nggak itu kalau nyari lagi? Enggak Bu, ini cari anak magang aja bisa kok, wong yang nggak yang kita mau lengkapi yang bagian administrasi aja. Nanti akan ada saran-saran seperti itu juga sih yang saya rasakan Bu Tini. Baik, kayaknya pertanyaannya akan berlanjut ya, tapi saya nggak enak sama teman-teman yang lain ya, nanti aja. Siap Bu Tini. Oke, terima kasih banyak Mbak Astri. Jadi ini ada bahan Bismillah Bu, untuk bisa Bu nanya lebih jauh lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Astri atas jawabannya. Terima kasih juga Bu Tini, luar biasa pertanyaannya ini. Kalau nggak diakhiri bisa sampai malam, lanjut terus ini Bu. Yakin saya. Nanti saya nangkep ya. Rekrut accounting pengalaman minimal 2 tahun Bu Tini ya. Nanti kemudian mulainya cut off laporan keuangannya yang sekarang dianggap kondisi awal. Terus karena Bu Tini tadi 7 cabang itu gimana untuk kebutuhan orang-orang di dalamnya, maka bisa rekrut supervisor yang nanti bisa bantu kira-kira kebutuhannya apalagi sih biar sistem keuangannya bisa rapi. Itu Bu Tini Oke. Ini ada pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Berlanjut minggu depan lagi Mas sesi 2. Wow. Ini aja kita menghadirkan Bu Astri ini. Sebenarnya kalau teman-teman dari tadi ngamatin ya, Bu Sinta itu yang grogi teman-teman.
ya. Bu Sinta yang grogi, mana Bu Sinta? Betul, betul. Ya kan? Kelihatan, Mas. Kelihatan nggak Bu? Kelihatan nggak Bu? Iya, saya bingung Pak. Saya serius bingung, saya nanyanya. Aduh, ini saya nanya apa gitu. Ini kayak ini. Harusnya ini. saya aja hostnya tadi kalau Mbak Astri. Iya betul ya Bu ya. Harusnya Bu Tini aja loh. Besok kita. Kayaknya besok gantian ya Bu Tini ya. Saya dibantu ya Bu Tini. Oh teman-teman, ada nggak teman-teman yang sadar juga kalau di hari awal itu ya, dari awal tuh saya tuh ngamatin, wah ini yang grogi Bu Sinta ini, Bu Sinta ini yang grogi ini ya. Saya itu ya Pak, biasanya kan saya nggak grogi ya Pak, biasanya kan saya kayak ngobrol-ngobrol, ini saya sama pasti saya nanya apa ya. Ya kayak gitulah. Oke, siap teman-teman. Nah ini ada pertanyaan terakhir nih dari Pak Eri atau Mbak Eri ya, Mbak Eri Jatim ya. Ini MDC apakah menyediakan jasa mencarikan accounting dan dibuatkan sistemnya? Oke, iya teman-teman. Tapi sekarang lagi apa ya? Kita lagi ngebantu Bu Yulia. Bu Yulia ada di sini nggak ya? Untuk mencarikan keuangan. Tapi kita nyarinya karena Bu Yulia udah ada sistemnya, ya kan? Ada, boleh on mic Bu Yulia, gitu ya. Kita udah berapa kali interview supervisor keuangan ya Bu? Belum dapat juga ya Bu? Tuh, betul Mas Aidil. Nah, ada Bu Yulia. Boleh cerita Bu? Ini kita hampir tiap malam interview teman-teman. Saya Bu Sinta, Bu Yulia gitu ya. Interview supervisor keuangan. Jadi ada yang gajinya 13 juta itu di job street ya. Ada yang gajinya 8 juta, ada yang gajinya berapa gitu. Karena deg-degan ya. Tapi Bu Yulia ini keren banget, udah pede banget sekarang teman-teman. Asli. Boleh cerita Bu Yulia? Ya, alhamdulillah. Ini Mas Aidil, dari tadi Bu Astri cerita 6 bulan baru dapat, saya baru 1 bulan, masih ada waktu. Jadi semangat lagi, nanti insya Allah mau pasang loker lagi Mas. Ya pengalamannya waktu pertama kali emang deg-degan ya. Jadi setiap waktu interview udah mulai, waduh ntar interview nih, mau nanya apa gitu. Aduh gimana ya gitu. Tapi alhamdulillah ada Mas Aidil dan Mbak Sinta nemenin, jadi nggak tegang, jadi lebih percaya diri, dan sekarang juga jadi lebih siap mentalnya. Gitu Mas. Ya setiap malam kita interview. Betul. Ini luar biasa teman-teman. Sekarang itu yang aktif nanya itu malah Bu Yulia gitu ya. Saya sama Bu Sinta itu cuma nambah-nambahin gitu. Sekarang Bu Yulia udah lugas banget sekarang. Udah, kalau ada pertanyaan gitu, wah itu keren banget itu Bu Yulia itu teman-teman. Maka ini mohon doanya ya teman-teman ya, mohon doanya kita mudah-mudahan bisa segera dapat ya Bu Yulia untuk orang akuntan, terutama amin, amin ya Allah. Kebutuhannya di situ, dan nanti dari supervisornya baru mau pengembangan kemana, karena Bu Yulia ini luar biasa banget teman-teman. 2 unit bisnisnya dua-duanya growth-nya bagus gitu ya, dan sustain gitu untuk bisnisnya, itu butuh banget supervisor ya. Maka kita kemarin Bu Yulia malah awalnya itu kan diskusi dulu sama saya sama Bu Sinta, pas saya butuh orang accounting. Accounting buat apa Bu? Jadi Bu Yulia ini udah saatnya buat butuh level supervisor gitu, gimana rencana mau buka cabang, rencana mau naikin profit juga kan butuh bantuan ya, butuh bantuan orang di sana yang bantu mikir. Itu adanya di level supervisor, bukan di level staff. Maka sekarang pun interviewnya itu beda banget dengan waktu awal-awal interview yang accounting banget lah, teknis banget. Sekarang udah agak, saya pengen profit segini gitu. Kayak Bu Astri tadi tuh, gimana ya, bisa nggak ya gitu. Itu wah keren Bu Yulia, saya bilang gitu. Hebat banget semuanya. Saya senang gitu melihat Bu Yulia kalau udah interview tuh, mantap gitu. Mohon doanya teman-teman ya, kita bisa gitu ya untuk mencarikan orang accounting ya. Tapi tentu juga nanti menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman seperti apa. Maksudnya apakah levelnya level accounting gitu ya, atau level supervisor kayak Bu Yulia. Nanti kita perlu gali dulu supaya yang dicari ya sesuai dengan visi misinya tadi, kalau kata Bu Astri ya. Itu teman-teman. Mungkin nanti Bu Tini berkenan boleh gitu ya, nanti bisa kita agendakan buat meeting seperti apa. Terus ini ada pertanyaan dari Pak Teguh Wibowo ya. Mas, kalau sudah pakai sistem apakah harus ada accounting? Kalau saya iya.
Jujur aja Apotek saya udah pakai sistem, tapi tetap harus ada accounting yang ngerjain yang namanya LHK LHB. Mungkin pada saat dulu di eranya Bu Tini sama saya belum ada pakai itu ya Bu, belum ada LHK LHB ya. Nah sekarang itu kita udah pakai LHK LHB. Jadi ada laporan harian kas, laporan harian bank, semua datanya ada di situ, dan tujuannya kalau nggak salah satunya itu adalah supaya laporan keuangannya itu bisa valid. Yang udah pakai itu kalau sekarang itu Mas Bastian itu pakai, terus siapa lagi ya teman-teman di sini yang pakai ya. Jadi kita mulai ke arah seperti itu. Jadi laporan keuangan yang muncul harian itu laporan yang sesuai dengan kondisi keuangannya. Di bank berapa, di kas berapa yang belum disetor, gitu kan. Kemudian uang-uang yang lain berapa, sehingga untuk verifikasinya jadi lebih gampang. Dan juga tadi seperti yang Bu Astri bilang, memang banyak memakan kertas ya, ngeprint gitu, tapi untuk trackingnya jadi jauh lebih mudah. Ini LHK nomor berapa, kemudian tanggal berapa, buktinya mana, semua harus ada buktinya. Jadi seperti itu untuk yang sekarang. Itu kalau ada teman-teman yang mau ikut jasa keuangan gitu ya, kita boleh. Tapi insya Allah kita mulai meskipun belum bulan Juni gitu ya, sepertinya slot yang Juni itu sudah habis teman-teman, jadi nanti bisa ikut yang mulai startnya bulan Juli, tapi mulai pertengahan Juni kita udah bisa mulai setup, mulai merancang, sehingga di bulan Juli kita udah bisa lancar ke laporan keuangannya. Itu mungkin dari saya. Ada lagi, kalau carikan accounting berapa biaya? Kalau biaya ini tergantung level ya, Mbak Eri ya, tergantung level. Kalau misalnya levelnya accounting mungkin bisa sekitar 1 juta, tapi kalau levelnya supervisor bisa di atas 1 juta. Itu mungkin Pak Eri. Oke, ini ikut menyimak dari Mekah, Masya Allah, nih Pak Cipto ya, lagi haji teman-teman, luar biasa. Terima kasih Pak Cipto, Masya Allah, ya luar biasa banget ya. Di Pak Cipto dia. Wah, ini kehormatan Pak Cipto berkenan hadir ini Rabu sore, meskipun sedang ibadah gitu ya. Wah, Masya Allah. Waduh, lagi santai Pak Cipto. Iya Mas, ACD lagi santai. Oke. Wah, kacamatanya ganteng men Pak, luar biasa. Ya. Oke, terima kasih Pak Cipto, Masya Allah. Ini ya. Sama-sama. Oke, ini ada Bu Eri nih, tanya lagi nih ya. Gimana tahapannya setelah ikut jasa keuangan? Jadi teman-teman, kalau teman-teman ikut jasa keuangan, daftar gitu ya, nanti kita ada Google Meet pertama atau Zoom pertama dulu untuk kita nentuin kebutuhan teman-teman seperti apa. Selain dibuatin jasa keuangan gitu ya. Ada yang udah levelnya butuh budgeting, kita buatin juga budgetingnya. Ada yang butuh untuk manajemen cash flow, ya kita buatin manajemen cash flow. Ada yang bahkan masih di level buatin sistem untuk alur keuangannya, ya kita perbaiki di situ dulu. Jadi levelnya dari bawah dulu kita buatin sistemnya, salah satunya pakai LHK LHB tadi. Nanti juga dijelasin gimana cara pakai LHK LHB itu, cara ngisinya, kemudian cara pelaporannya. Setelah itu nanti dapat laporan keuangan di akhir bulan. Di akhir bulan kita dapat kita akan meeting lagi gitu ya. Kita akan meeting lagi untuk bahas laporan keuangannya, kira-kira apa sih yang bisa kita tarik dari situ, apa sih keputusan bisnis ini kita bisa ambil dari laporan keuangan tadi. Nah, itu kalau teman-teman itu jasa keuangan yang akan didapatkan kurang lebih seperti itu. Sama kalau di awal biasanya kita selalu apa istilahnya ya, menyamakan karena banyak banget teman-teman yang masih bingung, ini biaya operasional ini masuk pos yang mana ya, ini pos apa ya gitu. Nah, di meeting pertama kali kita akan coba untuk bikin kesepakatan. Oke, biaya yang keluar apa aja sih? Nah, kita masukkan ke biaya ini, sehingga nanti ketika realisasi itu harus sesuai itu dengan biayanya. Kemudian juga setelah bisa berjalan, kita akan coba mulai budgeting teman-teman. Ya, jadi setiap bulannya ada namanya budgeting, kemudian nanti kita lihat gimana realisasinya. Kalau udah mau dekat-dekat sama batas budgetnya, udah nggak boleh keluar tuh. Apapun alasannya, kecuali tadi kata Bu Astri ya, harus ACC dulu sampai level ke direktur baru boleh keluar, misalnya ada kebutuhan mendadak dan lain-lain gitu. Jadi nanti form-formnya juga kalau teman-teman yang biasa keuangan itu bakal dapat LHK LHB, form pengajuan, meskipun bertahap ya,
form pengajuan, kemudian form budgeting, itu juga bakal dapat, sehingga teman-teman juga bisa jadi lebih rapi lagi sistemnya. Meskipun tadi kayak Bu Tini misalnya 6 bulan aja, kemudian berjalan sendiri, itu nggak masalah. Yang penting teman-teman udah paham gitu. Nah, yang berkenan untuk ikut jasa keuangan bisa nanti hubungi Mas Idus atau saya ya, untuk dibantu gitu, karena insya Allah kita siap deh. Nanti didampingi juga, tentu nggak saya sendiri teman-teman, tapi ada Bu Sinta yang ngedampingi, sama ada Bu Astri yang kadang untuk beberapa case tuh ngasih nasihat buat kita gitu. Jadi itu mungkin tentang jasa keuangan ya. Ini udah jam 5 lewat, luar biasa banget. Saya rasa sampai di sini pertemuan kita di episode ke berapa ya, ke-18 ini ya, Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Saya pengen banget ini, siapa yang dapat manfaat dari pertemuan hari ini, chat. Tapi chatnya di grup ya teman-teman ya, tapi chatnya di grup ya. Dapat manfaat, tulis insight-nya apa gitu, insight-nya apa di grup, biar biar teman-teman yang lain yang nggak hadir tuh, wah ini harusnya hadir nih, minta rekamannya dong, nonton dulu biar belajar, supaya episode berikutnya bisa lebih ini lagi. Oke? Oke, siap. Terima kasih Bu Yulia, terima kasih Pak Teguh, Bu Ibowo, makasih juga Bu Tini yang selalu hadir mensupport, luar biasa sekali. Alhamdulillah teman-teman, ada di akhir sesi. Saya Mas Aidil, mohon izin pamit, mohon maaf bila banyak kurangnya. Kita ketemu lagi insya Allah di episode ke-19 minggu depan ya, di bulan Juni, dengan materi-materi yang baru, pembicara-pembicara baru, atau Bu Astri kita hadirkan lagi buat sesi kedua seperti yang tadi. Tapi kalau Bu Astri yang ngisi ya, maka moderatornya adalah Bu Tini. Ya, tadi sudah di-assess ya teman-teman ya, kita lihat nanti ya. Oke, atau teman-teman di sini mau jadi moderator boleh ya, sangat diperbolehkan, karena ini forumnya forum teman-teman ya. Saya hanya memfasilitasi nih buat teman-teman belajar keuangan. Oke. Baik, saya rasa itu kita tutup bersama pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mas Adil izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aidil, Mbak Sinta, Mbak Astri. Sendiri, kamu harus bentuk sendiri timmu gitu. Nah, itu waktu itu didampingin Bu Sinta juga, sampai detik ini sih masih didampingin Bu Sinta masalah tim keuangan saya gitu. Jadi teman-teman tuh, saya itu 2 tahun ikut jasa keuangan, dan saya tuh gak pernah, enggak lah, saya kalau Pak Andi gak bilang cukup gitu, saya itu bakal terus-terusan, karena saya pikir ini jujur ya gitu, karena saya sekarang hire orang akuntan gitu ya, lebih murah.